Ana sudah bekerja selama 3 tahun di salah satu perusahaan pengelolaan ATM, Ustadz. Apakah cuman perusahaan ini Pak Ustadz dia berbeda PT dan sekarang itu dulu berdiri sendiri dan sekarang sudah dibeli oleh BUMN dan sekarang kami sebagai mitra. Cuman skop pekerjaannya itu pengelolaan ATM termasuk pengisian saldo uang di dalamnya, berapa isinya, kemudian kami membuat laporan, dan kemudian kalau ada ATM yang rusak kami juga memperbaiki, kartu nasabah yang tersangkut kami mengambilnya semuanya, dan itu nanti akan kami serahkan kepada pihak perbankan. Artinya semua pengelolaan itu terhadap ATM, jaringan rusak atau apa, kami mengelola semuanya Pak Ustadz. Apakah hal itu termasuk membantu dalam pihak perbankan, dan hasilnya itu yang kami terima apakah termasuk riba Pak Ustadz terhadap pelaksanaan jasa tersebut Pak Ustadz? Kami mohon penjelasannya, dan kami sering menanyakan kepada konsultan syariah tapi kami kurang puas Ustadz melalui tulisan. Maka alhamdulillah saat ini kami pribadi bisa bertemu dengan Ustadz Arwandi. Semoga Ustadz dalam keadaan walafiat, dan kami juga sering mendengar di YouTube tapi saya kurang puas Ustadz. Maka hari ini saya ingin menegaskan pertanyaan untuk Ustadz. Terima kasih. Di YouTube apa saya bilang? Ustadz, saya dengar di YouTube ada mendengar security dan cleaning service juga termasuk membantu hal ribawi. Anda kan bukan security kan ya? Saya bukan security Ustadz. Ya, insyaallah saya jawab. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد إخواني وأخواتي في الله. Pertanyaannya tentang pekerjaan mengelola anjungan tunai mandiri atau dikenal dengan ATM. Dan semua kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk dan melarang perbuatan riba. Apakah di ATM ada perbuatan riba? Ada? Tidak ada. Ribanya dibuat di kantornya. Di ATM dia hanya tinggal menarik uang. Kalau dia pakai kartu kredit Ustaz, kalau kartu debit jelas. Kalau permasalahannya berbeda bank, kan ada pertambahan. Ya, umpamanya Anda bank syariah X, Anda tarik di ATM bank syariah Z, ada cas, ada pertambahan kan dari uang yang Anda ambil. Yang Anda ambil umpamanya 1 juta, sedangkan yang Anda terima fisiknya 1 juta, sedangkan uang Anda berkurang dari rekening 1.006.500. Ini kan riba ini, Ustaz. Ini masih bertanya, bukan saya jawab. Ya, ini tidak riba. Anda memang ngambil bukan dari rekening Anda, maaf, bukan dari ATM Anda, tapi dari ATM bank lain. Lalu Anda dikenakan cas 6.500. Kalau Anda ingin ngambil ke rekening Anda sendiri, butuh jalan umpamanya 3 km. 3 km naik angkot berapa ribu bayarnya? Hah? 5.000 nih, angkot 5.000 jauh dekat. Ya. Karena 1.500 kelebihan Ustaz.
Taib. Ini dinamakan biaya administrasi real. Maka tidak ada masalah. Kalau di sebagian negara seperti di Saudi Arabia, itu yang antum sambil duduk aja, sambil duduk. Yang mengelola semua ATM itu adalah namanya SPAN. Apa? Itu ingat saya dulu, Saudi apa begitu. Pokoknya sebuah di bawah OJK dan di bawah OJK, Muassasah Naqdi Saudi, lembaga monitor Saudi. Jadi kalau Anda tarik dimanapun tidak akan dikenakan cas. Kenapa? Karena ditanggung oleh bank sentral mereka. Jelas? Maka 6.500 tadi bukan termasuk riba, maka itu adalah biaya administrasi dan tetap. Anda mau ngambil 1 juta juga 6.500. Mengambil 50.000 juga 6.500. Ngambil maksimal berapa? 10 juta, 5 juta, 10. Mau tarik tunai 10 juta juga 6.500. Ini bukan riba. Ini biaya administrasi, buktinya tetap. Karena kalau riba, Anda ambil 50.000 biayanya 100.000 rupiah. Ambil 100.000 biayanya 5.000 rupiah. Nah, semakin besar, ini namanya bunga riba. Kalau ini tidak, ya, berarti apa lagi yang memungkinkan terjadi transaksi riba? Tarik tunai dari kartu kredit, bisa pakai ATM? Hah? Bisa. Ketika tarik tunai dikenakan tambahan atau tidak? Hah? Langsung berjalan bunganya atau tidak? Hah? Iya atau tidak? Iya, Anda tarik uang tunai 10 juta. Berapa yang dicaskan oleh bank Anda ke Anda nanti? Berapa persen? 4%. 4% tarik tunai, bukan denda keterlambatan. Jadi kalau terlambat ada lagi 0, sekian kali tagihan dikali hari. 4%? Enggak 4%. Bunganya 4%. Berarti di ATM tadi terjadi enggak transaksi riba? Terjadi atau tidak? Hah? Terjadi transaksi riba di ATM tadi ketika dia tarik tunai dengan menggunakan kartu kredit, karena langsung pasang ribanya pada saat itu ada terjadi. Ini dia cuman hanya ini menurut saya yang wallahu alam yang muskil dalam ATM tadi, dalam mesin ATM tadi, dalam anjungan tunai mandiri tadi. Adapun milik rekening bank mandiri, tapi kalau pakai kartu debit dari bank syariah yang tidak ada pertambahan, rekening Anda insya Allah tidak masalah. Karena yang Anda bayar, kalau satu atap bank umpamanya bank syariah, bank mandiri, Anda tarik di bank mandiri konven, kena cas? Enggak kan ya? Tidak. Ya, maka hanya itu hukum asalnya berarti kembali kepada mubah, karena manfaat ATM ini banyak kemudahan bagi manusia. Kadang di waktu tengah malam dia butuh uang tunai, ada bank yang buka jam 12 malam. Enggak, jam berapa sampai jam berapa bank buka di Indonesia? Jam 4. Transaksi jam berapa? Jam 4 bukanya. Jam 3. Nah, terbayang oleh Anda kalau tidak ada mesin ATM susahnya bukan main. Ya, dan ini pun dalam rangka ifa wal istifa, maka insyaallah ya paling berapa persen
orang yang dari tarik tunai pakai kartu kredit kejadiannya kecil. Wa nadir la hukmalah, sebagai kata para ulama, sesuatu yang jarang. Kan berapa persen kira-kira orang tarik tunai pakai ATM dengan kartu kredit? Perbandingannya 1:100 sampai sedikit kan ya? Kan nggak banyak orang yang punya kartu kredit. Jelas? Insya Allah nggak ada masalah. Allah barik fik. Tapi kalau mau keluar juga ya nggak ada masalah juga. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah berarti hukumnya mubah Ustadz ya. Mubah boleh. Boleh Ustadz. Alhamdulillah. Soalnya saya sudah mengajukan sebelumnya resign gitu Ustadz. Nggak ada masalah juga kalau resign. Ya, enggak. Karena saya bingung dengan ada pendapat karena masih trauma gitu Ustadz. Apa namanya, bingung. Minta gitu kepada Allah kemudahan. Kan bila di hati Anda ada yang merasa nggak nyaman, ya ngapain? Walaupun ada yang memfatwakan boleh, ya. Tapi kalau misalnya mubah, terkadang Anda bekerja di pekerjaan yang mubah juga, hati nggak nyaman, suasana kerja kayaknya banyak teman-teman yang masih jauh dari agama Allah, sering melecehkan, sering berbuat satu ruangan umumnya dengan perempuan yang bukan mahram dan lain-lain, kan gak buat nyaman juga walaupun bukan kerja di ATM. Ya Ustaz. Ya Allah barik fiik. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.